namanya sholat lihurmatil wakti ya. Nah, wajib kodok atau tidak ya nanti tergantung ya. Artinya ya lamunan waras ya wajib dikodoi, yang namanya juga hurmatil waktu ya kan. Nah, lamunan istilah beli waras ya sudah, praktek semacam itu sah sholatnya ya. Apa maksudnya? Oh, itu khilafidiyah namanya. Jadi begini ya, itu namanya fidyah. Jadi begini, itu nanti kaitannya dalam masalah kodok sholat contohnya ya. Jadi setelah orang itu meninggal, taruhlah misalkan ada anggota atau orang tua kita atau orang tua siapapun meninggal, dan kemudian dia meninggalkan sholat, kan begitu, meninggalkan sholat tak usah. Artinya taruhlah dia tidak sholatnya 1 bulan ya, 1 bulan tidak sholat, atau 1 bulannya itu sholatnya karena lihurmatil waktu lah, berarti kan tetap wajib kodok. Nah, ini ada pertanyaannya begini, apakah sholatnya tersebut wajib dikodoi atau tidak ya. Ini sholat yang sebulan ini Pak Haji ya, wajib dikodoi atau tidak ya. Maka jawabannya itu adalah sholatnya tidak wajib dikodoi bagi keluarganya. Paham ya? Jadi anak-anak iki tidak wajib mengkodoi. Itu hukum dulu ya. Jadi hukum awalnya itu anak-anak itu berkewajiban ya. Jadi misalkan apa maning, misalkan wong tuaiku selama tahunan beli sholat tuh. Nah, apakah bagi anak itu setelah mati wajib mengkodoi ahli warisnya? Nah, itu tidak wajib. Tapi ketika anak itu melas ning wong tuai dan anak itu berupaya untuk mengkodoi sholatnya orang tuanya, itu bagus ya. Paham ya? Jadi misalkan ketika anaknya itu nggak mengkodoi, ya anak nggak berdosa, arane kan tidak wajib hukumnya ya. Tapi ketika anaknya itu berupaya untuk mengkodoi orang tuanya, misalkan wah wong tua kita setahun beli sholat misalkan, apakah itu berdasarkan cerita atau apa-apa ya, sebab nanti sholat itu tidak bisa digantikan ya, tidak ada kafarotnya kecuali dengan sholat itu sendiri ya. Jadi sholat itu adalah kafarotnya atau bayarannya itu dengan sholat ya. Maka prakteknya ahli warisnya ini ya, ahli waris kan arane hari anak-anak ya. Nah, ini wajib atau tidak mengkodok sholat? Yang pertama hukumnya enggak wajib. Artinya lamunan beli ngodoi sholatnya wong tua kok beli kenang dosa. Tapi ketika anaknya itu kasihan sama orang tua, wong tua kita masih duit tanggung sholat, maka kemudian dia kerjakan sholat itu, maka itu istimewa. Nah, kalau masalah fidyah itu bukan sebagai penebus sholat ya, itu dalam kalangan Syafi'i itu bukan yang ya. Ada yang mengatakan sebagai kafarat sholat, tapi nggak kuat ya. Jadi fidyah itu boleh nggak? Ya boleh ya, tapi hanya sekedar untuk meringankan ya, meringankan beban orang tidak sholat ya. Karena yang namanya sodakoh itu tetap baik sih wajib, tetap baik yang namanya sodakoh. Artinya nanti biasanya dihubung-hubungkan Mbak Haji ya, itu ada ya dalam mazhab Syafi'i juga, misalkan
mayit itu meninggalkan apa sih warisannya 1 juta misalkan ya, mung 1 juta, dan dia pengen nanti berwasiat kepada anak-anaknya, nanti saya dividiai lah sholat kita ini, kan begitu Pak Haji ya. Nah akhirnya kemudian dia itu prakteknya 1 juta kanggo vidiai setahun misalkan. Dicukupkan ya kan, dicukup ya. Sebab 1 sholat itu berarti kurang lebih 6 on. 1 sholat itu 6 on Pak Haji ya, 6 on lah hitungannya Gus ya. Nah kalau berarti 1 hari itu 5, 6 kali 5 berapa Gus? 6 on kali 5 hah? 30 on berarti kilo berapa? 3 kilo ya. Nah berarti kan 1 hari 3 kilo ya, dikalikan 1 tahun. No, berarti kan beli cukup ya. No, maka nanti itu prakteknya ya, misalkan duit yang 1 juta itu dihubung-hubungakan ya. Jadi maksudnya dihubung-hubungakan itu ya wis kong kali kong, pada dasarnya sih wis kong kali kong ya. Ini hanya menjalankan kewajiban lah, kewajiban wasiat orang tua ya. Jadi maksudnya ya tinggal nanti dibagi-bagian aja, tapi ini sudah kali kok saya memberikannya kepada Ipul, tapi dengan catatan Ipulnya ajucup layu ajuk ya, artinya ya sebetulnya sih ketika Ipul cup layu wesang wesun selesai. Yang mana ini gitu akan dipulih jadi kita dipai jadi, tapi harus dirembuk dulu. Kini Ipul ora aja melayu, iro kudu dinekno maning. Neng itu saja. Jadi untuk menjalankan apa sih syariat, amanat daripada mayit itu, bisa meringankan atau tidak? Ya bisa lah. Ya jadi termasuk bisa meringankan, tapi bukan sebagai pengganti sholat ya Pak Haji ya. Jadi masalahnya sholat itu dalam hadis itu tidak ada kafarotnya kecuali sholat itu sendiri ya. Ketika kita pengen nembusi sholat orang yang orang tua kita, ya kita harus dengan sholat juga ya. Maksudnya dengan sholat itu keluarganya harus ngodoi, walaupun bukan merupakan kewajiban ya. Ya kalau kewajiban kodok itu ya bagi kita ya. Jadi prakteknya semacam itu Pak Haji ya. Jadi pada baik misalkan wong kang kumpulan iki mung pada waktu Idul Fitri bengi rayo iku mung bisa nggo beras 3 kilo, pengen zakat fitrah ya wis dibeng-bengan bae kan begitu. Nah prakteknya ini saya ke ini, nah setelah menjadi hak milik kemudian pindah lagi, setelah hak milik pindah lagi sampai ke saya lagi, anggo mayoran bareng, anggo mangan, misalkan. Nah itu ya nggak masalah. Jadi menjalankan hukum-hukum semacam itu, yaitu ketika tentu itu saja, bahwasanya kita tetap menjalankan syariat bagaimana caranya di tengah-tengah kondisi yang bagaimana kan begitu. Ya. Jadi prakteknya semacam itu Pak Haji. Jadi jabairu opo pira-pira perban atau gib anak iku ala udwa ini ingatasi rong anggota. Ada 2 anggota yang di blebed ya, yang digib atau yang diblebed atau yang diperban. Tangane ano, sikile ano kan begitu ya. Ada 2 anggota. Au salah satin atau telu. Berarti apa kono? Telu ku Angus. Rai bisa jadi ya. Pikir bukan anggota wudhu ya. Ya jadi wajahnya ya ini diperban ya, diperban lah, sebagiannya diperban. Artinya mulai cungur mingson lagi diperban ya, diperban cangkem ini ya.
tayamum yo ping telu. Ya. Artinya begini, ning raya iku cangkeme diperban. Ini bonyok lah lamenan kok. Akhirnya sih dikip diperban. Berarti kan siji ngono. Anggota wudhu ya, siji. Tangane diperban maning. Loro. Sikile di perban ya. No. Nah, maka praktek tayamumnya ya berarti 3 kali. Ya. Jadi yang pertama berarti kita membasuh wajah dulu sebisai. Ya. Sebisai yang Gus. Ya. Jadi misalkan bisa itu anggota atasnya saja kita basuh. Nah, ininya kan belum terbasuh. Kemudian tayamum dulu. Ya, tetap kudu tayamum dulu ya. Maksudnya beli kena tayamumnya langsung 3 kali di dadino siji nggak bisa. Ya, harus ada tartib. Setelah ini selesai, ya tayamum, kemudian tinggal membasuh tangan. Ternyata di tangan kiri ada perbanan maning. Berarti kita membasuh sebisanya, yang kanan disempurnakan, yang kiri juga tetap nanti dibasuh. Nah, cuman ning posisi kang lukai kita ganti dengan tayamum. Kemudian tayamum lagi, ya 2 kali ngono ya. Nah, kemudian setelah itu kan ning kaki begitu ya. Jadi berbilang lah. Ketika anggotanya 2 ya tayamumnya 2 kali. Maksudnya 2 itu yang diperban, yang dilakban. Ketika adanya 3 ya berarti 3 kali. Kala ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi ya. Walau amat sekian lamunan kabeh ngumumi ya opo al-jarahatu opo piro-piro luka a'do ahu ing pira-pira anggotae wong ahad al-arba'ata kang papat. Lamunan sekian anggota wudhu iki kang jumlahe ana papat ya. Nah, iki anu kabeh ya. Jadi komplit ning rai anu ya. Ning anu sikil anu ning, maksudnya anu kabeh yang ngusap rai, ngusap ndas ini. Ndas ini wis enggak ada bagian yang terkena air misalkan di blebet kabeh lho kono. Ya, kayu mumi kah? Ya, kayu mumi misalkan ya. Kayu mumi. Kala ngedika sopo al ashab sopo pira-pira ashabus syafi'i yakfi mangka cukup opo tayamumun opo tayamum wahidun kang sepisan anil jami'i saking keseluruhane ya. Jadi ketika semua anggota ini ya iku bisa dibasuh ya, atau anu bela menanu kok anu perbanane kabeh ya. Jadi anu perbanane kabeh ya berarti lamunan ya ning endasi ya berarti semuanya ini langkung sehelai rambut pun kang bisa di anu maksudnya semacam itu ya. Jadi pokoknya si bibi contohnya lah sing jelasi berarti nutup kabeh ya. Jadi ya bisa saja tayamum itu, tapi tetap nanti sholat sih kudu dikodo iku, cuman tetap wajib menjalankan tayamum kan begitu ya, sebisa-bisanya kan begitu ya secara keseluruhan. Wala ngendika sopo al ashab ya pira-pira sahabat yakfi maka cukup ya, cukup dengan 1 tayamum ya. Li'annahu kerana saat temene kelakuan sakoto iku gugur opo at-tartibu opo tartib li sukutil ghusli karena gugure masuh wallahu a'lam. Nah, alasannya ya karena tartibnya ini gugur. Karena semuanya itu tidak ada yang dibasuh. Karena menggugur. Tapi tetap nanti prakteknya itu kan kita harus bersesuci dulu ketika pengen menghadap Gusti Allah itu nanti ada praktek
prakteknya kan begitu. Jadi ada tata caranya lah kan begitu. Ya dalam sholat juga ketika kita pengen mengulangi sholat ya harus tahu dulu ya. Jadi ketika misalkan kita sholat iadah tapi nggak ada alasannya, yo nggak boleh. Ya harus ada alasannya kalau sholat i'adaku. Ya. Jadi misalkan kita sembahyang isya, ya, sembahyang isya. Nah, kemudian kita pengen ulangi lah sholat isyaik. Nah, itu kan harus ada alasannya. Kalau kita hanya mengulang-ulang saja bisa jadi nggak boleh. Malahan kita mengulang-ulang semacam itu. Ya haram kalau nggak boleh itu haram ngelakoni sholat kang us. Tapi ketika ada alasannya, itu boleh. Bisa jadi nanti iadahnya sunnah, bisa jadi iadahnya wajib kan begitu Kang Us ya. Jadi misalkan yang iadahnya sunnah itu ketika wis jam 12 bengi anggur-anggur kita kepikiran itu mau sholat isya iki maca Fatihah beli ya, masih ada keraguan ihtimal ya. Ihtimal semacam itu ya. Ya walaupun sholat kan tetap sah Kang Us ya. Cuman nanti ketika ada keraguan-raguan semacam itu ya kan, maka sunnah kita ada. Kalau kitanya misalkan yakin sama sudah yakin, wah gitu aku yakin loh beli maca Fatihah ning rakaat kang anu ya maka kan wajib bicara nih ya karena sholat isyanya itu kita tidak sah kan begitu. Tapi kalau apa sih ada keraguan-raguan ya hanya sunnah. Tapi kalau kitanya sudah yakin wah sholat isya kita itu maka wajib ya. Nah ketika kita menemukan peningkatan dalam sholat itu juga sunnah bagus ya. Contohnya kita sholat isya tidak berjamaah jam 12 malam Angus pengen apa Angus pengen sholat isya aja dorong sholat isya. Nah kitanya kan wis. Nah kita kemudian ya ada untuk sholat isya berjamaah. Nah itu baru boleh ya karena ada peningkatan yang maunya sholat sendirian kemudian sholat secara berjamaah ya. Jadi nanti tetap harus ada alasan-alasannya ketika kita melakukan apapun. Sholat isya berjamaah kan kalau misalnya kebawa ulama besar sholat mana nah dalam tabarukan nah yang ulama sholat ini termasuk alasan itu ngalap barokah karena itu yang sholat uang ulama besar misalnya uang pokoknya ulama asalnya dikatakan pokok sufi dan akhirnya saya ikut jamaah mana ngalap ya. Kalau saya sih lawannya kok ngalap barokah beli kudu-kudu berjamaah ya. Itu bukan alasan ya. Maksudnya kalau alasan itu peningkatan kualitas dari yang sudah jelas kan begitu ya di dalam masalah fadilahnya dalam kaitannya dengan sholat ya kan. Kalau kita pengen keberkahan ulama itu kan bukan berarti kita kudu tempelan langsung karo ulama kan pokoknya bagian isun sering tempelan karo ipul kan dorong tentu ipul lali barokah isun kan misalkan ya. Misalkan maksudnya gambarannya semacam itu ya. Nah atau orang yang tidak bertempelan dengan saya bisa saja jadi maksudnya masalah keberkahan itu bukan berarti ketika sering ngobrol ya enggak juga maksudnya nanti macam caranya kan begitu. Ketika kita sering mengirim Fatihah juga nanti keberkahan itu bisa kan bisa apa sih datang kepada kita ya. Nah kita pengen oli keberkahannya apa sih Syekh Imam Taqiyuddin bagaimana? Ya caranya ya mengkaji kan begitu. Kudu-kudu kita ziarah marani Damaskus kan begitu. Atau kita mengirim Fatihah atau kita nah itu bisa keberkahan itu begitu ya. Mangga. Ya oli boleh lah ketika anu kang dorong sholat sih. Misalnya sholat dari hari ini kok tajam umat nang imami dari sholat mana mon berarti jamaah misalnya sholat dewekan yang umum nggak sampai sholat yang udah yang umum keadaan tajam
hujan. Itu boleh. Ya, berarti kan ada peningkatan. Ya, apakah nikane sampean ngimami atau dadi makmum, ya berapa apa. Berarti kan ada peningkatan dari kualitas sholat. Kang mau nih sholat dewekan, nah kemudian kita gitu. Di masjid menambah rakaat sholat masih kan 17 rakaat. Ya beli. Ya, kang maksudnya ziyadatu ruknin niku nambahi rukun niku sampean sengaja nambahi rukun. Sholat maghrib iku 3 rakaat, wah hampiran akeh kita tak tambah rakaat maning kan begitu. Ya, nah itu namanya nambahi rukun. Ya. Maksudnya ziyadatu ruknin fi membatalkan kan begitu. Jadi misalkan sampean maca Fatihah ping 3 atau ping 5 ya beli batal kan begitu. Tapi lamunan sujudnya sampai ping 10 kedik. Nah, itu namanya ziyadatu ruknin fi'liyin. Batal lah kan begitu ya. Taruh sujudnya 3 sujudan juga nanti batal. Namanya ziyadatu ruknin fi'liyin. Summama mangka nuli-nuli utawi perkara zakarna kang wis nutur sapa kita min ghusli sahih saking kewajibane masuh anggota kang sahih wa mashil jabiroti dan juga kewajiban mengusap perban jabirah gib atau belebedan mulai dari keterangan kita ini membasuh anggota, kewajiban membasuh anggota yang sahih, yang sehat, ya. Kemudian mengusap jabirah kewajiban juga, ya. Jadi jabirah harus diusap dan juga kewajiban tayamum itu dengan 2 syarat. Ya, syarat yang pertama ahaduhuma utawi salah sijine syarto ini iku alla yahsula iku arep nyentah ora hasil tahtal jabiroti ing dalam sore sahihi saking anggota kang sahih opo ilamat angin perkara la buddha kang wajib atau kang ora kena ora opo minhu ma lil imsaki krono arahe ngalap pikukuh utawa praktek memasang gip itu atau praktek-praktek yang sudah diterangkan di atas itu supaya sholatnya itu tidak dikodok itu ada namanya 2 syarat. Maksudnya 2 syarat itu dalam meletakkan gipnya ya, bukan waktu meletakkan gipnya, syaratnya begitu. Syaratnya itu adalah yang pertama adalah jabirah itu, perbanan itu hanya cukup kepada anggota lukanya saja ya, dan juga anggota yang sehatnya itu jangan diblebet terlalu lebih ya. Jadi misalkan lukanya itu 30 cm ya, maka blebedannya itu ya lukanya 30 cm sampai 60 cm. Nah, itu berarti terlalu lebih. Nah, itu tidak menetapi syarat ya. Tidak menetapi syarat. Ari tayamum misalnya di rumah sakit kan laku debu kan san, berarti kasur beta kan. Ya anu bae debu juga ya gegulat lah. Wong gegulat wong barang ngatang-ngatang bae. Ya kok kan ulati wong itu kan duwe batur. Iya, gulataken di wadah ini carit ning apa. Ya hari ya cuma hari rumah sakit ya bersih ya maksudnya. Sejen karo kamar ente, bledugan kabeh. Ayo rumah sakit jika ngelan gulati debu ya, maka harus mencari yang mana. Namanya ditayamum maning padu diusap bae bari banyu kan kok oli beli. Kali perban mato. Diusap dulu dengan air tapi tetap nanti diganti dengan tayamum, prakteknya semacam itu. Ya, jadi tayamum itu adalah untuk penyempurna anggota
yang tidak terkena basuhan air. Jadi diusapin konon itu tayamumnya juga iya. Harus ambil tayamumnya. Iya lah. Nah, bukuana ini rai, ya kan? Berarti ning wajah. Ya itu kan berarti tetap nanti sembahyang wajib kodok. Karena wajah itu adalah anggota tayamum. Ya. Cuman dibasuh ku kadang kala ya hari mato kan kok masuk kan rada kengel namun di anduk terus baik kan. Ya bisa, itu prakteknya begitu. Ya, jadi anduk teles cuman ditekan sehingga nanti netes banyue. Ya, itu. Iya, masalahnya masuk. Maksudnya itu adalah untuk membasuh anggota-anggota yang pinggirannya kan begitu. Kalau anggota lukanya itu kan ya nggak boleh kena air sama sekali. Maka ketika diperban cukup diusap saja dengan airnya kan begitu. Kemudian diganti dengan tayamum. Enggak. Orangnya tidak berdaya, apalagi untuk tayamum. Ya. Orangnya nggak mau ninggalin sholat, tapi tidak ada tangannya nggak bisa kamu tayamum nggak bisa. Itu bagaimana? Anu beli kang dikongkon bisa nayamu makan. Ya. Soalnya wongin lu nggak mau ninggalin sholat, tapi tangannya dia berdaya. Iya, iya. Orang banyak bisa tayamumnya, ada orang lainnya. Jadi kenen, Wak, ya bisa beli lamun ngundang ipul kok. Atau gambarannya wong sejen lah. Ya, apakah itu anggota keluarga, apakah anak atau apa kok bisa beli lamunan kok. Maksudnya tetap kita ini berupaya tolong anuakan, tapi lamunan misalkan beli gelem, wah mong ya lamunan kok ya. Ya tetap kita sholat sebisa kita. Iya, osi tetap sholat itu. Iya, berapa apa. Jadi solusi terakhir itu yang terpenting adalah kita tidak meninggalkan sholat. Ya, jadi misalkan baik, yo ning jero ati. Ya, tapi yongku praktek terakhir kuno aja we bisa ngadeg bisa apa cuman sing jero ati wis gitu sholat. Ya, jadi ketika itu sehingga tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dalam mengerjakannya itu manfaatnya banyak, ketika meninggalkannya pun nanti ancamannya juga banyak. Ya, jadi non ya kebok kelingan ya dikodoi ya. Makanya itu kan berarti penekanan sholat itu sangat keras ya, artinya kewajiban sholat itu sangat dianjurkan sekali. Artinya dalam kondisi apapun bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan sholat, itu menunjukkan betapa besarnya kualitas ibadah sholat. Ya, berarti begitu besar kualitas ini. Ya, jadi pulane ya bagaimana sebisa mungkin kita juga memperbanyak sholat, di samping itu juga memperbaiki kualitas daripada sholat kita. Ya, itu sangat penting sekali lah menurutku. Hari kang sejene misalkan amalia-amalia sejene itu kan tidak begitu ditekankan ya lah menurutku. Artinya maksudnya penekanannya itu tidak sama dengan sholat. Ya. Artinya ketika kita haji sendiri yaitu ketika bagi yang mampu ya. Jadi sholat sih lamunan kok mampu beli mampu ya kudu sholat ya, cuman nanti caranya beda ya. Hari haji ya sampean beli mampu ya beli wajib, kewajibannya gugur. Tapi kalau kewajiban sholat ya kamu tidak akan gugur selagi masih hidup ya, cuman nanti prakteknya saja yang beda. Enggak. Luas luka ya, berarti kan masih dimenangkan itu kan hanya sebatas perekat atau tali atau apa ya? Ya makanya. Ya. Itu yang nggak kena kewajiban foto kan? Artinya
dalam kasus yang model ini misalkan dia melakukan pinjaman tunai, kalau misalkan luka kebolehan tapi persis mungkin hampir mirip kalau Hansaplast atau Handiplas lah, ukurannya kan berapa ya? Ya. Itu kan kira-kira memenuhi syarat ini enggak? Kalau Hansaplast itu, ya taruh berarti lukanya kan kecil, ya. Iya, tapi kan itu kan perekat kan. Ya. Jadi begini, ya. Lukanya pas so Hansaplast lah. Kalau memang, karena itu kategorinya kategori yang ringan, ya. Nah, ini sih begini Kang Fani, ya, ini gambarannya lukanya itu berat. Maksudnya kan begini, nanti ada kewajiban sebelum praktek melakukan tayamum, ya, itu ada kewajiban kita juga membuka, ya, membuka lakban itu. Walaupun sudah dalam keadaan suci. Iya, kalau memang itu tidak membahayakan gitu, misalkan luka ringan lah bahasa. Jadi aturan untuk membuka perban itu sebelum tayamum ini kita disuruh untuk membuka perban kalau memang memungkinkan. Ya, Arian muka Hansaplast kan memungkinkan. Ya, makanya ini sih nggak ada toleransi, maksudnya nggak ada. Ini kan hari yang masalah sih paham. Tapi dalam konteks misalkan itu lebih penuhi semua syarat itu ya. Maksud saya tuh, misalkan tadi bahasanya kan yang tidak kena wajib kodok, ya. Bahasa nih, bahasa jabir apa kan? Oh ya. Lil insakin ya, artinya bahasa kan jelas nih. Artinya yang kecuali yang hanya itu sebagai perekat, ya, anggota Kang Nala ini. Sudah dipenuhi semua kan? Artinya syarat itu sudah dipenuhi semua. Ya. Kita menganalogikannya itu dengan beberapa semono yang menisbatkan tali ini adalah perekat ya. Jadi kalau contohnya Hansaplast berarti itu adalah gambaran luka yang ringan, kan Kang Fani? Ya, itu gambaran luka yang ringan dulu. Begini, jadi luka itu nanti sebelum kita ini melangkah kepada tayamum, itu kita upayakan dulu perban ini bisa dicopot atau tidak. Kalau perban ini bisa dicopot dan tidak membahayakan, maka kewajiban kita sebelum tayamum itu harus mencopot. Ya, harus mencopot. Tapi ketika misalkan perban ini, kata dokternya, nggak boleh dicopot, nggak bisa dicopot. Ya, nggak boleh dicopot sama sekali, kan begitu. Nah, maka ini baru kita tidak ada kewajiban untuk mencopot. Ya, tidak ada kewajiban untuk mencopot karena nggak boleh dicopot, ya. Nah, baru setelah itu kemudian kita bertayamum. Nah, cuman nanti kita lihat dulu ini perbanannya ini apa sih, terlalu luas atau tidak, kan begitu. Ya, kalau perbanannya ini terlalu luas, misalkan kelebihannya ini ada sampai 10 cm lah misalkan ya, dari lukanya itu ada 20 cm, ini 20 cm, berarti terlalu luas kan? Ya, maka nanti ketika yang semacam ini tetap sholatnya wajib di kodok ya. Tapi kalau misalkan lokasi perbanannya itu hanya sekedar sedikit, hanya cukup untuk melebet pertahanan luka saja, ya, dengan lukanya dengan perbanannya itu selisihnya sedikit, ya maka itu nanti kita ada tidak wajib mengkodok sholat. Iya, sekali. Yuk, kalau masalah untuk mencopot, ya kewajiban. Namun mungkin katanya, namun mungkin. Ya, ya, kalau mungkin bisa. Paham ya? Jadi kan misalkan kan ini kelebihannya terlalu banyak, ya, maka saya berinisiatif untuk
mencopot lebihannya saja. Ya, betul. Luwiyane ben tak copot. Nah, itu kan semacam itu. Tapi ketika misalkan kitanya itu bukannya itu sangat besar kan begitu. Nah, itu permasalahannya semacam itu, kawan. Itu syarat pertama ya. Itu syarat yang pertama. Yang masih dalam kaitannya kan perlu dikodokin dia. Iya. Jadi kalau memang lakbannya itu ternyata terlalu panjang, terlalu besar, ya maka, dan sedangkan kita tidak boleh mencopot misalkan, tetap ya, kata dokternya nggak boleh dicopot kan begitu. Nah, maka itu tidak, nanti tetap sholatnya itu wajib digodok. Wasani utawi kang kaping loro, syarat yang kedua iku ayat doa, iku arep yen to nempelaken utawa naruh sapa sahibul jabiroh ha ing jabiroh ala tuhrin ing atasi dalam kondisi suci ya. Fa in lam yakun kadzalik ya, fa in lam yakun mangka lamunan ora ana sapa wong, maksudnya kondisinya itu tidak demikian. Ono iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono kang setelah disebut mau, artinya blebedan yo terlalu tinggi, terlalu lebar, ya kan? Nah, kemudian dia juga dalam kondisi belum suci, maksudnya begitu ya kadzaliknya. Wajaba mangka wajib opo an-naz'u opo mencopot. Wastinaful wad'i lan ngawiti menaruh atau memblebet atau menyelehkan alat tuhrin dalam kondisi suci. In amkana lamun mungkin oposian nas'u. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan kriterianya, ya, tidak sesuai dengan kriterianya itu bagaimana? Dia belum berwudu, tapi ini sudah dipasang, ya berarti kan tidak sesuai. Perban dipasang tapi keluwiane akeh, ya daripada lukanya itu banyak, berarti kan tidak memenuhi kriteria, ya maka wajib untuk mencopot, ya dan kemudian memulai kembali, ya jadi setelah dicopot dimulai kembali, tapi setelah dia bersesuci, ya paham ya. Jadi kian iki kita iki temu-temu tangi wis diperban baik, ya ning dokter, ya berarti kita iki tidak memenuhi kriteria gini, ya kriteria yang pertama itu didelong-delong iki blengkerane sampai ngamprak-ngamprak nih pada lukai segini ya. Nah setelah itu kemudian kita kan belum wudu kok wis dipasang ya. Nah maka itu bagaimana? Maka kewajibannya itu adalah mencopot dan mengulangi ulang, ya artinya dicopot kemudian kita wudu, nah baru kemudian diblebet sesuai dengan standar yang kita baca dalam kitab fikih kan begitu. Itu tadi ya, maksudnya itu tadi in am kana, kalau memang mungkin ya. Nah sekarang bagaimana kalau tidak mungkin? Wa illa lan lamun ora amkana fatatruka mangka ninggal sapa wong ya al jabirota ing jabiroh ing lakmanan itu. Kalau memang tidak mungkin untuk dicopot kembali, ya sudah dalam posisi itu saja. Ya maksudnya tidak mungkin itu ketika pengen dicopot, ya jari dokternya jangan dicopot. Ya, nanti bisa berbahaya ya. Dok, ya ini terlalu lebar dari jarak ininya. No, padahal harusnya itu kan jangan terlalu jauh-jauh kata tinjauan fikihnya kan begitu. Nah, ini secara medis sudah harus begini misalkan kan begitu, Mas. Ya. Pokoknya sih tidak mungkin untuk dicopot kembali, ya kan? Ya maka ya sudah tinggalkan saja semacam itu. Berarti otomatis nanti kita sholatnya tetap
dikodok, kita tidak mendapatkan fasilitas untuk tidak mengkodok sholat. Oh no, paham ya? Kalau memang mungkin, ya kita ulangi lagi. Ya, maksudnya mungkin itu, dok bisa dok lamanan anu kok diberesi maning lah. BBC, yang kok kita banyak wudhu dingin, kemudian baru dilakban, tapi tak arahkan sesuai kita konon go. Ya, maksudnya tak arahkan sesuai kita itu lakbanannya aja terlalu meluas, no kan konon hanya seperlunya saja. Kita ngusulkan makono nang us. Ya. No, ketika memang dokternya menyanggupi atau nggak apa-apa, nggak bahaya, ya maka dan juga dikerjakan, ya berarti gitu kan nanti sholatnya tidak dikodok. Tapi ketika dokter ngomong, wah lamun dicopot maning tambah bahaya gitu. Ya, wis nerap iku kangelan ngelempengakene, no kan begitu ya. Nah, berarti kan tidak memungkinkan. Ya sudah berarti nanti kita sholatnya itu wajib dikodok ya. Beban tanpa luka sih. Maksudnya apa gitu? Ada mungkin termasuk kita tanya kan mungkin khususnya. Oh iya iya. Belum ketemu Pak. Wayajibu lan wajib ditulisakan dikit. Nggih tak tutup ya. Wayajibu lan wajib opo al qodou opo kodok indal baroi ketika wis waras. Ya, jadi lamunan prakteknya tidak sesuai dengan syarat-syarat, ya wis berarti kita